Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Mukti Wulandari, dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDDUK TPT, khususnya pada aspek pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Dalam pertemuan kelima ini, mahasiswa akan mempelajari topik hukum persaingan usaha bagian 2 yang mencakup: pertama, kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha; kedua, monopoli dan monopsoni; ketiga, penguasaan pasar, jual rugi, kecurangan biaya produksi; keempat, persekongkolan, posisi dominan; kelima, merger, konsolidasi, dan akuisisi; keenam, pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ketujuh, tugas dan wewenang KPPU. Materi ini disampaikan menggunakan pendekatan DIA Delivery Interaction Assessment yang didukung dengan metode Student Centered Learning melalui diskusi kelompok, review kasus aktual, dan asesmen reflektif secara mandiri. Jika kita lihat capaian dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, topik ini secara khusus mendukung pencapaian. Yang pertama adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menganalisis model perbedaan cabang-cabang dalam hukum dagang berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengajukan preskripsi atau penilaian terhadap suatu penerapan formulasi dalam fakta hukum. Yang kelima, CPMK 5, mahasiswa mampu mengajukan penilaian terhadap formalisasi berbagai kasus dalam hukum dagang, khususnya pada isu persaingan usaha. Sub CPMK pada pertemuan ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan monopoli, monopsoni, dan posisi dominan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengidentifikasikan bentuk persekongkolan, merger, konsolidasi, dan akuisisi. Serta yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengecualian undang-undang dan tugas KPPU. Metode dan sistem pembelajarannya adalah menggunakan delivery, yaitu pemaparan mata kuliah secara langsung, interaction, diskusi kelompok berbasis kasus KPPU, dan assessment, penugasan analisis posisi dominan dan merger. Dan tugas ini akan dilaksanakan secara tatap muka dan asinkronus. Jadi nantinya adalah tugasnya sudah akan diberikan di dalam LMS Unsud, yaitu LDIRU, dan perkuliahan ini dilakukan secara tatap muka. Kalau kita lihat komponen nilai pada hukum dagang, yang pertama adalah UTS 25% yang berisi evaluasi pertemuan 1 sampai 7, dan yang kedua ada UAS 25%, evaluasi pertemuan 8 hingga 14, serta yang ketiga adalah tugas 10%. Ini adalah evaluasi pemahaman materi. Selanjutnya yang keempat, komponen penilaiannya adalah presentasi 10%, kuis 10% yang kelima, dan yang keenam adalah keaktifan 10%, dan yang ketujuh adalah kehadiran 10%. Referensi yang digunakan pada pertemuan kelima ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU dan peraturan-peraturan terkait, buku dan jurnal-jurnal yang terkait, website-website yang terkait dengan mata kuliah pada hari pertemuan keempat, serta keputusan KPPU dan jurnal hukum terkait. Demikian pengantar untuk pertemuan kelima. Setelah ini akan ditanyakan cuplikan pembelajaran langsung di kelas yang menggambarkan interaksi mahasiswa, metode DIA Delivery Interaction Assessment, dan pelaksanaan tugas berbasis Student Centered Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.
Alhamdulillah. Ya, semoga kita tetap semangat ya dalam menjalani perkuliahan. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum persaingan usaha bagian 2. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa disilakan. Ya, sudah. Terima kasih. Kita akan membahas mengenai hukum persaingan usaha bagian 2. Kita akan review terlebih dahulu di hukum persaingan usaha bagian 1. Ada apa yang pertama itu? Asas anti monopoli. Apa aja asas anti monopoli? Masih ingat tidak catatannya? Asas anti monopoli ini mengenai apa saja? Silakan Mbak. Namanya Mbak siapa? Oh iya, Mbak Davina, terima kasih ya. Pada pertemuan hari ini ada sebetulnya ini 8 pokok bahasan. Yang pertamanya ada kegiatannya dilarang, monopoli dan monopsoni, perjanjian dilarang, penguasaan pasar, dan nanti ada sesi diskusi kelompok. Dan ketika saya menerangkan, karena ini metode pembelajarannya adalah student center learning, jadi silahkan nanti saudara bisa bertanya dan berdiskusi bersama ya. Ya, perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Jadi tidak semua kegiatan usaha ini diperbolehkan ya. Jadi tetap ada perjanjian dan kegiatan apa yang dilarang yang nantinya akan menimbulkan apa? Praktik monopoli. Karena kita akan membahas pertemuan 1 dan 2 hukum persaingan usaha itu mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di dalam perjanjian yang dilarang itu contohnya ada apa saja di sini? Ada perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemblokiran, kartel, trust, oligopsoni. Nah, ini kegiatan yang dilarang. Ini semua ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akuisisi. Apa itu akuisisi? Apa? Pengambil alihan. Pengambil alihan yang bagaimana dalam suatu perusahaan itu bisa disebut melakukan akuisisi. Ya, silakan Mbak. Akuisisi itu terjadi saat satu perusahaan mengambil alih kepemilikan mayoritas saham perusahaan lain, tapi perusahaan yang diambil alih tetap berjalan. Ya, kita akan melakukan simulasi ya. Jadi ini kita kalau misalkan perusahaan A bertemu dengan perusahaan B, maka apa kalau di dalam merger hasilnya perusahaan apa? Yang A. Lalu perusahaan B ini apa? Gelap. Bagaimana kalau di peleburan? Nah, ya,
dalam sebuah undang-undang, biasa kita kalau dalam pasal 1 isinya tentang apa? Ya, betul. Kalau di dalam pasal 1 itu mengenai ketentuan umum. Nah, tidak hanya ketentuan umum, biasanya udah ada asas, ada tujuan, dan yang perlu digarisbawahi bahwa setiap undang-undang pasti mempunyai pengecualian. Kalau di judulnya adalah larangan praktik monopoli, berarti pengecualiannya berupa apa? Yang boleh ya. Berarti di sini dinotis oleh pemerintah boleh bahwa kegiatan usaha atau suatu perusahaan itu melakukan praktik monopoli. Jadi dikecualikan. Walaupun di undang-undangnya itu larangan. Kalau pengecualian ya berarti ya boleh. Kalau misalkan di undang-undang tidak ada kata larangan, ya berarti ya tidak boleh. Karena judulnya larangan berarti pengecualiannya ada di pasal 50 sama ada di pasal 51. Nanti saudara juga bisa sebenarnya membuka ya undang-undang nomor 5 tahun 1999. Kalau kita lihat pengecualian itu ada dua. Ada perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ini jadi ada banyak poinnya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah monopoli itu dapat dilakukan asalkan apa? Di sini menguasai hajat hidup orang banyak dan apa? Diselenggarakan oleh BUMN. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan itu mau melakukan praktik monopoli, tetapi dengan tidak tujuan untuk atau dengan tujuan ini ya menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu tidak boleh dan harus bermanfaat. Dan ini BUMN. Jadi kalau misalkan tidak BUMN, yaitu tidak boleh untuk melakukan monopoli dan ditunjuk oleh pemerintah. Ini saya ada sedikit gambaran kasus ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua putusan KPPU. Yang di sini adalah terlapor ya. Jadi kalau putusan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, itu bukan bentuknya gugatan ya, tapi laporan terlapor. Jadi di sini ada dua putusan. Yang pertama adalah terlapornya ini PT Angkasa Pura Logistik, yang kedua PT Angkasa Pura II Persero. Jadi kita lihat berbeda ya terlapornya antara yang kanan dan yang kiri. Jadi dua-duanya ini sama-sama diputus apa? Memenuhi praktik monopoli, yaitu telah terbukti melakukan atau diduga ya, tapi ini sudah diputus, berarti sudah terpenuhi pasal 17. Pasal 17 itu isinya apa? Di sini ada pelaku usaha, penguasaan, barang dan jasa, dan mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha biasa. Dua-duanya ini sama di dalam putusan KPPU. Lalu diajukan keberatan. Jadi kalau proses berdasarnya di dalam KPPU itu bukan banding, tetapi keberatan. Keberatan itu ada di pengadilan negeri. Ketika di pengadilan negeri itu tidak terbukti dua-duanya. Tidak terbukti, terus satunya lagi juga tidak terbukti. Di putusan MA ini berbeda. Yang satunya terbukti melanggar pasal 17, satunya lagi tidak terbukti. PT Angkasa Pura II Persero ini tidak terbukti melanggar pasal 17 ayat 1. Kenapa nih? Kenapa bisa berbeda hasil dari putusan 1 dan 2? Betul, namanya Mas siapa? Ya, tentang Mas Viko. Ya, tadi yang dikatakan oleh Mas Viko betul. Kenapa? Karena salah satunya adalah bukan BUMN. Jadi, walaupun di sini adalah PT Angkasa Pura Logistik, tetapi dia bukan BUMN. Karena yang BUMN adalah yang ada Perseronya. Jadi, menurut putusan MA yang bisa atau dapat melakukan praktik monopoli yaitu BUMN dan mendapatkan wewenang langsung dari pemerintah. Jadi tidak boleh adanya pelimpahan. Walaupun misalkan PT Angkasa Pura Logistik ini mendapatkan pelimpahan dari PT Angkasa Pura I
kelompoknya masing-masing. Sudah berdiskusi? Sudah. Ini kelompok satu tadi mana ya? Kelompok satu. Ini kelompok dua. Kelompok tiga. Sudah berdiskusi ya. Siapa nih yang mau mengatakan? Jadi nih kelompok satu tentang distribusi eksklusif air mineral. Berarti dari sini. Silakan Mbak. Namanya Mbak siapa? Ya, Mbak Gandari silakan. Terkait distribusi eksklusif air mineral, jadi kami ada 3 hasil diskusi. Yang pertama terkait dengan usul pelanggaran berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 99, yang kedua ada kerugian yang timbul, dan yang ketiga apakah hal tersebut dikecualikan oleh UU. Untuk yang pelanggaran berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 99 ini, dari diskusi kami merujuk ke pasal 15 ayat 2 tentang perjanjian penjualan bersyarat yang melarang perjanjian yang mengharuskan membeli tidak membeli barang sejenis dari pelaku usaha pesaing. Jadi dari hal ini kami berdiskusi bahwa dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dilarang jika menimbulkan praktik monopoli dan merugikan persaingan. Yang kedua terkait kerugian yang timbul, di sini menurut kami konsumen akan kehilangan alternatif produk dan potensi harga akan menjadi lebih tinggi. Lalu pesaing akan kehilangan akses pasar yang nantinya akan menimbulkan gangguan distribusi, lalu ujungnya akan bermuara ke ancaman usaha kecil atau usaha baru. Yang terakhir itu apakah dikecualikan undang-undang? Bagi kami ini dapat dikecualikan hanya jika terbukti apabila meningkatkan efisiensi atau daya saing UMKM, merujuk ke pasal 50. Lalu di dalam kasus ini pelaku usaha dominan, sehingga menurut kami ini tidak termasuk. Jadi untuk kesimpulan diskusi dari kelompok kami, potensi pelanggaran pasal 15 ini yang terkait dengan perjanjian eksklusif dan penyalahgunaan posisi dominan merujuk ke pasal 25 dapat ditindak oleh KPPU. Berarti distribusi eksklusif air mineral itu termasuk perjanjian ya benaran ya kalau menurut kelompok satu. Lalu bagaimana nih mengenai kelompok dua ini jual rugi dalam platform digital? Siapa yang mau menyimpulkan? Mas siapa namanya? Mas Siko, silakan Mas Siko. Ya, jadi dalam jual beli dalam platform digital itu ada namanya strategi diskon dan ada yang dilarang itu jual beli. Kalau diskon itu ada insentifnya, publisitas sementara, juga tidak membunuh pesaing. Jadi secara tidak langsung diskon ini menimbulkan persaingan yang sehat. Jadi berlomba-lomba untuk memberikan diskon, namun
KPPU itu terdapat denda administratif karena tidak melakukan notifikasi. Lalu rekomendasi pemisahan entitas atau investasi jika terbukti merusak persaingan. Selanjutnya potensi dikenai larangan merger jika mengakibatkan kerugian yang besar. Selanjutnya untuk kesimpulan dari kelompok kami, pelanggaran pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 dan PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU berwenang menindak, menegur hingga membatalkan merger bila berdampak negatif. Ya, terima kasih Mas. Ini nomor ya? Adifa. Adifa ya. Terima kasih Mas Adifa atas penjelasannya tadi. Kita sudah berdiskusi ya mengenai kesimpulan dari distribusi eksklusif air, jual rugi dalam platform digital dan merger tanpa notifikasi. Ya, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas dan wewenang KPPU ya. Di sini tadi ada sebuah kegiatan usaha yang akan kita rangkum di sini adalah bahwa tadi mengenai larangan praktik monopoli itu ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini diawasi oleh siapa? Nah, tuh, di sini oleh KPPU ya. Tugasnya ada di pasal 35 dan wewenangnya ada di pasal 36. Nanti bisa saudara buka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Nah, kalau kita rangkum ya mengenai hukum persaingan usaha bagian 1 dan bagian 2 itu sebetulnya yang perlu kita highlight atau yang perlu kita summarize adalah di sini. Jadi dari 2 pertemuan dan ini 3 SKS ya, yang perlu saudara ingat adalah di sini larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi sudah kita bahas sudah berbeda ya. Praktik monopoli dan monopoli itu berbeda. Pendekatan hukum dalam persaingan usaha ini pun berbeda dengan yang lainnya. Jadi dalam hukum persaingan usaha itu ada 2 pendekatan. Apa? Betul, rule of reason dan persa ilegal. Kalau ada perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan dan tadi pengecualian. Pengecualiannya apa masih ingat? Pengecualiannya tadi yang sudah kita bahas. Ya. Ini ada tugas ya, analisis putusan KPPU pada pertemuan ke-7. Jadi nanti kita di pertemuan berikutnya itu masih akan membahas mengenai KPPU. Tapi di pertemuan ke-7 saya kasih jeda satu pertemuan adalah supaya saudara ini bisa menganalisis nanti putusan KPPU. Nanti sudah saya bagikan di LDU, silakan dicek pembagian kelompoknya, terus nanti ada pembagian jenisnya. Jadi kayak misalkan nanti ada yang bagian kelompok 1 bagian kartel, kelompok 2 bagian persekongkolan, kelompok 3 bagian praktik monopoli, dan pedoman penulisannya nanti silakan saudara ini membuat makalah mengenai analisis KPPU dan dipresentasikan pada pertemuan ke-7. Siap ya? Ya, nanti silakan dibuka di LDU. Dan kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan juga silakan. Nanti bisa saya buka forum diskusi di LDU dan bisa juga lewat WA grup kelas kita ya. Ya, ini pustaka yang bisa saudara atau bahan nanti oleh saudara untuk belajar ya. Nah, jangan lupa untuk absen ya. Saya sudah memberikan linknya. Silahkan absen saya sudah memberikan kodenya. Silahkan nanti saudara absen. Kita akan bahas bagaimana pengaturannya, asas-asas, tahapannya ini bagaimana ya. Karena ini juga panjang dan kompleks. Nanti kita juga ada
download di LDU sudah saya unggah. Jadi silakan nanti saudara pelajari, juga sudah saya berikan kriteria penilaiannya. Jadi nanti silakan saudara lihat kriteria penilaiannya bagaimana, untuk UTS berapa persen, UAS berapa persen, tugas, presensi, diskusi itu nanti ternilai. Jadi saudara juga bisa lihat nanti di RPS yang sudah saya unggah di LDU, dan setiap pertemuan ini nanti ada subjek MK-nya. Nanti saudara, oh berarti ini nanti saya kalau misalkan belajar pada pertemuan ini, saya sebaiknya ini bisa mengenai ini, mengenai itu, bisa menjelaskan, bisa mengidentifikasi. Sudah tadi kita ya, saya akhiri. Apabila ada